Hai, nama saya. Selamat datang di tutorial Cinema 4D dan di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan MoGraph Cloner menggunakan software Cinema 4D. Jadi apakah MoGraph Cloner itu? MoGraph Cloner berfungsi sebagai untuk memperbanyak sebuah objek. Contohnya seperti ini. Pada awalnya terdapat satu kartu dan saya menggunakan MoGraph Cloner sehingga objeknya menjadi lebih banyak. Dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan MoGraph Cloner. Dan pada tutorial sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menggunakan MoGraph Fracture, yaitu MoGraph yang berfungsi sebagai efek hancur, objek hancur, dan mungkin destruction atau semacamnya. Oke, langsung saja. Pertama kita buat project baru, file new, dan kita buat lintasannya terlebih dahulu menggunakan helix. Buat di sini create spline atau create create spline dan helix. Kita gunakan helix. Ini akan berfungsi sebagai lintasannya. Ini mungkin sedikit berbeda dari final render yang saya miliki. Ini cukup lingkaran saja seperti ini, tampak lebih mudah, tapi saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan helix agar hasilnya tampak lebih menarik nanti. Di helix kita ubah plane-nya menjadi XZ sehingga berdiri, dan kemudian ubah height-nya yaitu tingginya menjadi 0. Kita tidak menginginkan ketinggian, cukup datar saja. Tingkatkan radius-nya mungkin seperti ini dan menjadi tampak seperti lintasan. Sedikit lagi dan mungkin kita kecilkan start radiusnya, kita kecilkan start angle-nya sedikit. Ini seperti ini. Kemudian kita buat kartunya menggunakan cube. Cukup menggunakan cube. Kita besarkan sedikit. Kita kecilkan seperti ini. Tambah seperti kartu mungkin. Kecilkan sedikit. Dan tampak seperti kartu. Dan seperti inilah kartunya. Kita masukkan beberapa gambar mungkin. Saya mempunyai 6 gambar di sini. Saya masukkan ke dalam Cinema 4D dan tekan no and no. Dan selesai. Import. Mungkin saya akan coba masukkan gambar Sasuke ini ke dalam cube-nya. Dan terdapat kartu di sini sudah single kartu. Dan kita masukkan MoGraph Cloner sekarang. Pergi ke MoGraph dan Cloner. Kita masukkan cube ini. Mungkin saya ganti namanya menjadi kartu. Masukkan kartunya ke dalam Cloner. Dan secara otomatis Cloner akan menduplikat objeknya, akan memperbanyak objeknya. Jika kita beri Cloner dan teman-teman dapat meningkatkan count-nya. Ini count adalah jumlah. Kita tingkatkan maka hasilnya lebih banyak. Dan offset ini untuk offset. Dan mode ini teman-teman dapat mengubahnya menjadi radial. Dan seperti ini radius, ini radiasinya, dan count ini seberapa banyak jumlah kartunya. Dan plane ini menghadap mana nanti. Untuk X to Z seperti ini dapat mengatur radiusnya, dan count ini seberapa banyak tadi. Dan kita akan menggunakan objek di sini. Bukan objek, yaitu objeknya helix tadi ini. Mungkin kita ganti menjadi lintasan. Lintasan. Dan pergi Cloner. Dan pilih objeknya yaitu lintasan ini. Di sini terlihat kebalik. Kita pergi Cloner. Dan pergi ke Transform. Dan ubah B rotationnya ini menjadi 180 derajat. Sehingga berdiri kita putar 180 derajat. Jadi tidak terlihat bagus. Kita masukkan kartu lain mungkin. Kita duplikat untuk objek kartu ini. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Dan ini akan menduplikat secara otomatis. Dan seperti ini. Terdapat 6 cube. Kita masukkan gambar yang lain. Mungkin gambar Kabuto. Mungkin gambar Kabuto. Masukkan ke dalam cube-nya. Kartu untuk mereplace teman-teman dapat menekan Ctrl. Seperti ini. Untuk paint, masukkan untuk Madara yang terakhir.
Kemudian masukkan kartu yang belum dijadikan anak dari cloner, kemudian kita masukkan ke dalam cloner, yaitu hasilnya tampak lebih bagus. Dan mungkin tingkatkan count-nya, yaitu pergi ke objek dan count ini, terdapat count, tingkatkan sehingga kartunya menjadi lebih banyak. Mungkin cukup seperti ini. Dan di sini tidak tampak terlihat bagus, mungkin saya ganti displaynya menjadi contact shading lines agar tampak lebih random. Mungkin kita ganti clones-nya menjadi random agar tampak sedikit random, seperti itulah. Mungkin tarik ke atas lintasannya, tarik ke atas sedikit, dan buat lantai, floor, dan seperti ini. Lintasannya tarik ke atas sedikit, dan cukup seperti ini. Kemudian kita animasikan kartunya, yaitu kita dapat membuat cube, mungkin single cube ini akan menjadi penghancurnya. Seperti ini kita kecilkan. Mungkin masukkan gambar tulisan Naruto ini, dan animasikan menggunakan simulation text, yaitu beri cloner, klik kanan simulation text rigid body, dan di floor ini simulation text collider body. Dan untuk cube sendiri ini kita gunakan simulation text collider body. Kita animasikan cube-nya ini, mungkin kita set keyframe untuk 0 dan 30 kita tarik sedikit menembus kartunya, sehingga jika kita lihat belum terjadi apa-apa di sini. Kita ubah, kita setting lagi untuk dynamics body dari cloner, dan ubah pre-collision, dan ubah individual awareness menjadi all, dan di dynamics ubah triggernya menjadi on collision, sehingga terdapat animasi kartu sudah seperti itu. Mungkin saya besarkan frame-nya ini, mungkin saya besarkan waktunya menjadi 250 mungkin. Nah, cukup seperti ini, dan terdapat animasi berjalan dan hingga ke tengah nanti. Kurang panjang tampaknya, mungkin menjadi 400, dan kurang panjang mungkin 700. Terlalu banyak kartu ini ya, tapi tidak apa-apa lah. Dan tampak sangat bagus, dan tidak bagus cukup bagus lah. Dan seperti itu. Dan kita masukkan beberapa material mungkin untuk lantainya. Kita masukkan cukup material default saja. Kita masukkan cahaya, pergi ke create light dan spotlight. Kita tarik ke atas dan rotate 90 derajat. Kita rotate, tekan shift untuk lebih pasti 90 seperti ini. Tarik ke atas dan besarkan kunnya, yaitu seberapa banyak mendapat cahaya. Sedikit. Mungkin lebih pasti teman-teman dapat pergi ke display ground shading, sehingga teman-teman dapat melihat bagaimana cahayanya bekerja. Dan seperti tutorial sebelumnya, triknya itu kita buat kamera agar pencahayaannya lebih bagus, kemudian kita buat light. Kita masukkan light ini ke dalam kamera dan ubah koordinatnya semua menjadi 0. Akan apply. Dan kita aktifkan kamera untuk kita. Dan seperti ini. Tambah lebih bagus nanti. Terdapat banyak kartu sudah. Mungkin kita nyalakan bayangannya untuk light ini, shadow, dan cukup shadow map soft ini, sehingga selandarnya lebih cepat. Dan coba kita play. Terdapat animasinya jatuh secara beruntun seperti ini. Teman-teman juga dapat membuat lintasan seperti yang teman-teman inginkan menggunakan spline ini freehand. Teman-teman dapat membuat
lintasan seperti teman-teman inginkan, mungkin saya gunakan freehand. Teman-teman lintasan seperti ini mungkin atau semacamnya sesuai yang dengan teman-teman inginkan dan membutuhkan cukup waktu yang lama mungkin ya, seperti itu. Lihat. Dan mungkin kita besarkan frictionnya di sini. Terlalu bergerak terus, terlalu licin lantainya. Kita pergi ke floor dan beri collision dan bounce yang kita kecilkan dan friction kita tingkatkan. Dan tampak seperti kartu seperti itu. Dan mungkin kartunya juga kita ubah, dynamics body dari cloner ini. Beri ke collision dan bounce ini kita kecilkan dan friction kita tingkatkan sedikit. 80 saja lah. Dan seperti ini. Jatuh, merambat. Sangat banyak kartunya. Coba kita lihat berapa banyak kartunya tadi. Terdapat 197 kartu. Banyak ini. Teman-teman juga dapat membake-nya agar lebih cepat. Beri ke chest dan back all. Ini akan membake sehingga lebih pasti nanti, lebih cepat mungkin. Dan mungkin seperti itu. Tampak bagus sejauh ini. Terus break. Kita render view. Mungkin kita dapat mengubah material di sini sedikit, mungkin menyetingnya sebentar. Kita select satu material, kemudian kita select semuanya. Select semuanya. Di sini terdapat multiple, seharusnya multiple values, berarti berbeda-beda. Ini kita buat reflection sedikit saja, mungkin 28% lah. Dan specular kita atur seperti halnya kartu sungguhan. Itu specular ini seperti bagaimana benda memantulkan cahayanya. Ya, seperti itulah mungkin. Ini cukup seperti ini, dan reflection ini pantulan. Mungkin agar tampak lebih mengkilap sedikit. Cukup seperti ini. Kita lihat. Sama saja mungkin ya. Mungkin kita masukkan, tidak tahu nih ya, physical sky. Lihat bagaimana. Dan teman-teman juga dapat masukkan ambient occlusion. Pergi ke render, edit render settings, dan effect ambient occlusion. Ini akan berbagus hasilnya nanti. Tapi membutuhkan render sedikit lebih lama. Dan mungkin seperti ini, terdapat banyak kartu. Dan oke teman-teman, mungkin seperti ini tutorial dari saya, dan semoga teman-teman menyukai videonya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam tutorial ini. Dan jika teman-teman menemukan kesalahan, tolong dimaafkan. Dan sekian, terima kasih.